Shalom saudaraku yang kekasih, apa kabar? Kita bersyukur kasih Tuhan begitu sempurna buat saya dan saudara. Hari ini kita mau datang di hadirat Tuhan, kita mau percayakan Tuhan, kita mau memberikan hidup dan masa depan kita ke dalam tangan Tuhan. Sebab kasih-Mu Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Untuk itu kami mau berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapan kami Tuhan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal, tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapan kami Tuhan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami percaya Tuhan, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami mau percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu.
harapan kami Tuhan. Oh, hanya di dalam-Mu saja kami berserah kepadamu Tuhan. Engkau pemilik hidup kami, masa depanku, harapanku Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan, Engkau yang hidup. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Harapan kami di dalam Engkau, masa depan kami, segala cita-cita kami, pergumulan kami, dan apapun yang kami lakukan, kami mau taruh harapan kami di dalam Engkau, sebab pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Ajari kami Tuhan untuk berharap dan berserah kepadamu, sebab hidup ini adalah milik Engkau. Kami mau datang di hadirat-Mu dengan penuh kesungguhan hati kami. Kami mau merenungkan firman-Mu, karena firman-Mu menjadikan kami kuat, menjadikan kami mampu melewati hari-hari kami. Untuk itu kami mau berjalan bersama Tuhan, sebab harapan kami hanya di dalam Tuhan saja. Kami bersyukur Bapa, urapi hamba-Mu dan urapi kami yang setia mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kuasa-Mu Tuhan Engkau singkapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku yang kekasih, kita boleh percaya bahwa harapan kami, harapan saya dan saudara adalah ketika kita meletakkan di hadapan Tuhan. Ketika kita punya pergumulan, harapan, masa depan, cita-cita yang mungkin kalau kita lihat secara mata manusia atau secara pikiran manusia, apa yang dilihat manusia mungkin mustahil. Tetapi kita mau percaya bahwa meletakkan harapan dan masa depan kepada Tuhan, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Sebab Tuhan yang menjamin, Dia yang menghendaki saya dan saudara untuk ada di dunia ini. Semua itu ada tujuan dan maksud dalam rencana Tuhan. Untuk itu mari kita mau hidup dalam rencana Tuhan. Kita mau hidup dalam apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita mau baca bersama-sama di Imamat 25 ayat 35 sampai 37 yang berbunyi demikian. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba. Amin saudara. Dalam firman Tuhan ini, Allah ingin umatnya bermurah hati dengan tidak hanya memenuhi kebutuhan kita sendiri yang mendesak, melainkan juga membayangkan masa depan baru bagi sesama, yaitu mereka yang kesulitan. Allah memerintahkan kita sangat jelas, apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia. Kemurahan hati tersebut bukan hanya soal pemenuhan kebutuhan jasmani, melainkan juga soal kebutuhan masa depan, ya mereka juga. Dan Allah berkata, engkau harus menyokong dia supaya ia dapat hidup ya di antaramu. Ini adalah tindakan memberi dan mendorong kita ya sampai membayangkan kita pada suatu masa depan yang berbeda. Kemurahan hati Allah yang luar biasa dan kreatif untuk mendorong kita untuk menantikan harinya ketika kita semua hidup bersama dalam keutuhan
dan kelimpahan. Amin saudara. Untuk itu saudara, mari kita mau bersama-sama belajar untuk saling menyokong. Tuhan bilang yaitu sesama. Yang terpenting adalah di dalam keluarga, ya. Keluarga terlebih dahulu terpenuhi, yaitu bisa saudara kita, adik-adik kita, kakak kita atau tante kita, ya. Itu dari dalam dulu, karena kasih itu dari dalam baru keluar. Di sini Tuhan juga mengatakan bahwa kita menyokong bukan hanya dalam keadaan punya segalanya, tetapi kita menyokong dalam keadaan tidak punya pun. Tuhan ingin kita selalu dan bisa memberi satu sama lain, menyokong, ya, saling membantu, bukan saja saat punya uang, tetapi menyokong itu dalam banyak hal. Bisa jadi kita memberi makanan, ya, memberikan tumpangan, memberikan bantuan, ya, dan banyak hal yang bisa kita berikan, ya, dengan kita membayangkan bahwa kalau kita menolong mereka, mereka pasti punya masa depan yang baik, ya saudara. Untuk itu saya kalau setiap ada di dalam jalan, saya melihat, ya, banyak sekali yang perlu kita bantu, ya. Banyak sekali anak-anak yang di luaran sana putus sekolah, ya. Banyak sekali orang-orang yang sudah tua yang harusnya pensiun tetapi harus bekerja banting tulang di bawah teriknya matahari yang panas. Di situ saya belajar memberi dalam keadaan yang sebenarnya terpepet, tetapi saya mau belajar memberi. Ketika saya belajar memberi dari hal kecil, maka saya percaya bahwa ketika hal kecil saja saya bisa mempergunakan sebaik-baiknya, maka Tuhan akan mempercayakan hal besar dalam hidup saya juga, sehingga saya membayangkan bahwa saya akan bisa memberikan masa depan yang baik kepada mereka juga. Tapi terlebih dari itu, saya percaya bahwa ketika kita hidup saling menyokong, saling mengingatkan, saling membantu, ya, di situ Tuhan akan kasih kekuatan, ya. Dalam masa depan saya dan saudara, kita pun juga harus menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin apa yang dilihat manusia itu mustahil, tetapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Saya bersama suami kami belajar bahwa hidup ini kami harus menyerahkan kepada Tuhan. Kami sampai tidak berpikir untuk diri kita sendiri, ya, tetapi kami berpikir untuk banyak orang, untuk bisa membantu lebih banyak lagi, yaitu supaya mereka memiliki kehidupan yang layak, terutama mereka boleh mengenal Tuhan. Apalagi lewat YouTube channel ini, saya mau mengajak saudara untuk kita sama-sama, ya, membantu, menyokong mereka, ya, untuk tetap berada dan berpengharapan di dalam Tuhan. Ketika kita memberikan mereka suatu hal yang bisa membantu mereka, saya percaya bahwa ada harapan. Mereka percaya bahwa Tuhan bekerja di jalan yang tidak pernah terlihat oleh kita, yaitu Tuhan akan menjamah setiap kita yang dapat melakukan perkara yang ajaib. Untuk itu saudara, kita bisa memberikan harapan. Memberikan harapan itu hanya di dalam Tuhan, ya. Untuk itu ketika saya ingin membantu seseorang, yang saya sampaikan bahwa Tuhanlah yang memberi harapan, ya. Tuhanlah yang akan membukakan pintu. Tuhanlah yang akan membantu dalam setiap kondisi, dalam setiap keadaan yang mungkin saja bagi kita ini mustahil, tetapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Untuk itu meletakkan kepercayaan kepada Tuhan bukan hal yang mudah, tetapi perlu dilatih setiap hari. Ya, seperti halnya ketika kita berolahraga, ketika kita bermain musik, ketika kita ingin mengikuti kompetisi, ya, lomba, kita perlu berlatih supaya menjadi ahli,
ya. Begitupun iman kita perlu dilatih setiap hari. Bagaimana iman kita perlu dilatih? Yaitu kita akan menghadapi setiap hari hal-hal yang mustahil, ya. Justru hal-hal yang mustahil itu Tuhan mau iman kita semakin dilatih, semakin bertumbuh. Memang sepertinya keadaan belum terlihat. Begitupun juga saat kita berlatih ya untuk mengikuti lomba, kita belum tahu apakah kita juara atau tidak. Tetapi yang kita tahu pasti bahwa ketika kita berusaha, berlatih, ya percaya, yakin bahwa pasti kita akan menang, ya percaya bahwa pasti kita akan melaluinya, ya. Untuk itu orang yang mengandalkan Tuhan pasti akan diberkati, sebab firman Tuhan sendiri yang berkata bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan saja, ya. Jangan berharap pada manusia karena Anda akan kecewa berat. Tetapi mari saudara, kita mau percaya kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup, ya, Sang Pemilik hidup. Percayakan masa depanmu kepada Tuhan. Jangan lupa juga kita harus menyongkong, mengingat saudara-saudara kita. Kita juga harus memiliki hati yang murah hati, ya, yang mau berkorban, yang punya belas kasihan. Dan Tuhan mau kita hidup ini, ya, punya tujuan, yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita menyenangkan hati Tuhan, maka sesama pun kita akan pedulikan. Untuk itu mari kita mau belajar bersama-sama datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati, percaya bahwa harapan saya dan saudara hanya ada di dalam Tuhan. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk memiliki hati yang murah hati. Kami mau belajar untuk berpengharapan kepada Engkau. Kami mau belajar untuk meletakkan masa depan kami kepada Tuhan, sebab Engkau yang memelihara hidup kami. Kami mau berlatih terus untuk bertumbuh, percaya. Iman kami mau letakkan ke dalam tangan-Mu, ke dalam kaki-Mu. Engkau yang sanggup mengadakan, Engkau yang sanggup memulihkan setiap hati kami. Kami bersyukur Tuhan punya Engkau, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan. Kami berserah penuh Tuhan, hanya padamu kami bersyukur dan berterima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.